Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila Bapak Yantos, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya akan menyampaikan judul pidato saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara tersendiri sekaligus ideologi atau pandangan hidup bangsa, yaitu pencerahan sebagai kode kebangsaan. Pada pidato Soekarno, perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sebagai persidangan pertama BPU-PKI. Soekarno dengan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Soekarno berhasil mensintesiskan berbagai gagasan yang muncul dan mengonseptualisasikan 5 prinsip tersebut ke dalam pengertian dasar filsafah atau pandangan komprehensif dunia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada Piagam Jakarta, Soekarno yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan pembukaan tersebut disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang dinamai Mukadimah oleh Soekarno dan Piagam Jakarta oleh Muhammad Hatta. Rumusan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI setelah Muhammad Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh lain mengubah bagian akhir Piagam Jakarta, tepatnya kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena adanya keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Jepang. Itulah sejarah perjalanan lahirnya Pancasila, mulai dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila. Tentu tidak asing lagi kita sebagai warga negara Indonesia mendengar istilah Pancasila. Akan tetapi, yang menjadi masalah bagi negara kita saat ini adalah pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun kita sudah belajar tentang Pancasila saat menempuh pendidikan, masih ada saja kelalaian dalam pengamalannya. Konflik horizontal antar masyarakat berupa peristiwa intoleransi masih saja terjadi. Inilah mengapa pentingnya kita menekankan Pancasila dalam kehidupan kita. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila tidaklah lahir begitu saja pada tahun 1945, melainkan melalui proses perjuangan tokoh-tokoh sejarah dan juga dengan melihat pengalaman bangsa lain. Proses perumusan konseptualisasi Pancasila setidaknya dimulai sejak awal 1900-an. Berbagai gagasan bermunculan untuk mencari sintetis antara ideologi dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada akhirnya rumusannya disepakati secara final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, butir-butir final yang terdapat Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah nilai kehidupan, ideologi, dan pedoman yang dimiliki dan harus dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia. Demikianlah pidato dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.